Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2. Untuk memulai kita klik ya tombol mulainya. Nah, di sini ada menu yang terdiri pengantar, materi, kuis, dan rangkuman. Untuk memulainya, kita klik pada pengantar terlebih dahulu. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kalian kuasai yaitu muatan SBDP, KD 3.2, memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada, KD 4.2, menampilkan tempo lambat, sedang, dan cepat melalui lagu, muatan PPKN, KD 3.2, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, KD 4.2, menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Muatan matematika, KD 3.3, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. KD 4.3, menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan dan desimal. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mengamati teks lagu, siswa mampu mengidentifikasi tinggi rendah nada dari teks lagu Menanam Jagung dengan benar. 2. Setelah mendengarkan contoh, siswa mampu menyanyikan notasi lagu Menanam Jagung sesuai tinggi rendah nada dengan aba-aba ketukan dari guru dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat dengan benar. 5. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran jumlah dan selisih dengan benar. 6. Setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran jumlah dan selisih bilangan cacah dengan benar. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, kita selanjutnya akan menuju ke materi. Kita klik pada tombol rumah, kemudian klik pada bagian materi. Kemarin kita sudah mempelajari energi matahari. Selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi? Ayo kita cari tahu. Kalian sudah mempelajari manfaat energi panas matahari. Salah satu manfaat energi panas matahari adalah untuk membantu pertumbuhan tanaman. Salah satunya tumbuhan jagung. Sekarang, mari kita menyanyikan lagu Menanam Jagung bersama-sama. Ayo kawan, kita
Dari lagu tersebut, apakah kalian tahu yang mana nada tinggi dan rendah? Ya, mari kita pelajari sekarang. Nada adalah bunyi yang beraturan. Nada dapat dituliskan dalam bentuk not angka maupun not balok. Pada saat bernyanyi, perhatikan angka yang tertera pada lagu. Angka tersebut menunjukkan tinggi rendahnya nada. Perhatikan not angka berikut ini. Semakin ke kiri nada tersebut maka semakin rendah. Sedangkan semakin ke kanan nada tersebut maka semakin tinggi. Nada rendah ditandai dengan titik di bawah not angka, sedangkan nada tinggi ditandai dengan titik di atas not angkanya. Angka yang tidak memiliki titik disebut nada standar atau sedang. Mari kita menganalisis lagu Menanam Jagung. Birama lagu tersebut adalah 4/4. Apa kalian tahu apa yang dimaksud birama? Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Tanda seperti ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Birama 4/4 dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan. Setiap ketukannya bernilai 1/4. Berikut ini terdapat birama dari lagu Menanam Jagung. Dalam lagu Menanam Jagung, dalam satu barisnya terdapat 3 birama. Dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan. Maka bunyi birama ini yaitu terhitung 4 ketukan. Kemudian pada birama selanjutnya berbunyi kita bersama. Kita terhitung 1 ketukan, bersa 1 ketukan, ma 1 ketukan, dan tanda titik 1 ketukan. Begitupun pada bunyi birama selanjutnya. Nah, anak-anak nanti dipraktikkan lagi ya, yang mana nada tinggi dan nada rendah pada sebuah lagu. Sekarang mari kita belajar ke pembelajaran berikutnya. Anak-anak, tahukah kamu jagung membutuhkan air untuk dapat tumbuh? Air merupakan salah satu sumber energi. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Mendapatkan air adalah hak semua makhluk hidup. Mari kita perhatikan video berikut ini. Pada hari Minggu yang cerah, di lingkungan perkotaan, keluarga Bu Ani sibuk membereskan rumah. Bu Ani sedang memasak dan mencuci piring di dapur. Pada saat itu, adik mandi sendiri di kamar mandi, dan Om Yanu sedang mencuci motor di samping rumahnya. Tak lama kemudian, Arik datang ke rumah Bu Ani. Arik adalah keponakan Bu Ani yang sedang libur kuliah. Arik mengetuk pintu dan tidak lama Bu Ani menyambut di balik pintu dan kemudian mempersilahkan Arik masuk dan duduk di ruang tamu. Sembari itu, Bu Ani pergi ke belakang untuk membuatkan minuman dan memberikannya ke Arik di ruang tamu. Tante, mana Om Yanu? Dia di mana ya sekarang? Om di samping rumah sedang mencuci motor. Arik pun berpamitan ke Bu Ani untuk segera bergegas dan berjalan menuju samping rumah untuk menemui Om Yanu. Setelah sampai, Arik menyapa Om Yanu. Halo Om, lagi ngapain Om? Arik, Om masih nyuci motor nih. Pada saat itu, Arik melihat selang air yang digunakan Om mencuci motor masih mengalir airnya. Padahal sedang membersihkan bagian motor dan air tidak terpakai. Sehingga ia berbicara dalam hati menyesalkan air yang terbuang sia-sia. Tidak lama setelah itu, Bu Ani memanggil Arik untuk dimintai tolong menjemput adik yang dari tadi mandi sendiri.
Rik, tolong adekmu, sudah selesai mandi sendirian. Saat di kamar mandi pun, lagi-lagi Arik melihat pemborosan air, sebab keran air di bak mandi masih mengalir sampai muntah dari bak mandi. Kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Bu Ani adalah memanfaatkan air. Keluarga Bu Ani telah mendapatkan hak untuk memperoleh air bersih. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita miliki. Contoh hak terhadap air bersih adalah menerima atau memperoleh air bersih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, kita memperoleh air untuk mandi dan minum. Begitu pula dengan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari lainnya yang memerlukan air. Selain mendapatkan hak, kita juga harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap manusia. Contoh kewajiban yang harus kita lakukan dalam memanfaatkan air adalah dengan melestarikan air, yaitu secukupnya menggunakan air. Dan jangan lupa menutup keran air jika tidak digunakan. Kemudian, kita juga dapat membersihkan lingkungan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang, sehingga lingkungan tempat tinggal kita terjaga dengan baik. Lakukan kegiatan yang menghemat air di kehidupan sehari-harimu ya, anak-anak. Mari kita perhatikan data perkiraan ketersediaan air. Wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada tahun 2010 sampai 2035. Semakin bertambahnya tahun, maka ketersediaan air semakin sedikit. Nah, dari data ini kita akan melakukan penaksiran. Apa penaksiran itu? Penaksiran dilakukan khusus untuk mencari nilai terdekat dari sebuah hasil operasi hitung. Sementara, pembulatan adalah cara yang dilakukan untuk bisa memperoleh nilai hasil operasi hitung. Maka, penaksiran dan pembulatan itu memiliki keterkaitan. Untuk mendapatkan hasil operasi hitung dari penaksiran, kita harus melakukan pembulatan terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan penaksiran, kita harus tahu terlebih dahulu kedudukan dari suatu bilangan. Di sini terdapat angka 12.437. Angka 7 kedudukannya sebagai satuan, angka 3 sebagai puluhan, angka 4 sebagai ratusan, angka 2 sebagai ribuan, angka 1 sebagai puluhan ribuan. Dalam melakukan pembulatan, kita harus tahu terlebih dahulu juga aturannya. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika angka 1, 2, 3, 4, maka kita bulatkan menjadi 0. Angka 5, 6, 7, 8, 9 kita bulatkan menjadi 1. Diingat lagi ya anak-anak, yang pertama kita harus mengetahui kedudukan dari suatu bilangan. Yang kedua, kita harus tahu aturan dari sebuah pembulatan. Penaksiran kepuluhan terdekat. Untuk melakukan penaksiran kepuluhan terdekat, kuncinya adalah satuannya. Jika satuannya 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi puluhan tetap. Jika satuannya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi puluhan ditambah 1. Di sini ada angka 8. Angka 8 kedudukannya sebagai satuan. Maka dibulatkan menjadi puluhan ditambah 1. Maka angka 8 menjadi 10. Kemudian angka 82. Angka 82 satuannya adalah 2. Maka dibulatkan menjadi puluhan tetap. Maka angka 82 menjadi 80. Angka 236. Di sini satuannya adalah 6. Maka dibulatkan menjadi puluhan ditambah 1. Maka angka 236 menjadi 240.
Penaksiran ke ratusan terdekat. Untuk melakukan penaksiran ke ratusan terdekat, kuncinya adalah puluhannya. Jika puluhannya 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi ratusan tetap. Jika puluhannya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi ratusan ditambah 1. Di sini terdapat angka 84, di mana puluhannya yaitu 8, maka dibulatkan menjadi ratusan ditambah 1. Maka angka 84 menjadi 100. Angka 936, di sini puluhannya yaitu 3, angka 3. Maka dibulatkan menjadi ratusan tetap. Maka angka 936 menjadi 900. Angka 5434. Di sini angka puluhannya yaitu 3, maka dibulatkan menjadi ratusan tetap. Maka angka 5434 menjadi 5430. Kemudian penaksiran ke ribuan terdekat. Kuncinya adalah ratusannya. Jika ratusannya 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi ribuan tetap. Jika ratusannya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi ribuan ditambah 1. Di sini terdapat angka 3441. Angka ratusannya yaitu 4, maka dibulatkan menjadi ribuan tetap. Maka angka 3441 menjadi 3000. Kemudian angka 6783. Angka ratusannya yaitu 7, maka dibulatkan menjadi ribuan ditambah 1. Maka angka 6783 menjadi 7000. Kemudian ada angka 10.312. Angka ratusannya yaitu 3, maka dibulatkan menjadi ribuan tetap. Angka 10.312 maka menjadi 10.000. Penaksiran ke puluhan ribuan terdekat. Kuncinya adalah ribuannya. Jika ribuannya 1, 2, 3, 4, maka dibulatkan menjadi puluhan ribuan tetap. Jika ribuannya 5, 6, 7, 8, 9, maka dibulatkan menjadi puluhan ribuan ditambah 1. Di sini terdapat angka 8761. Nah, di sini ribuannya yaitu angka 8, maka dibulatkan menjadi puluhan ribuan ditambah 1. Angka 8761 menjadi 10.000. Kemudian angka 31.456. Angka ribuannya adalah 1, angka 1, maka dibulatkan menjadi puluhan ribuan tetap. Maka angka 31.456 dibulatkan menjadi 30.000. Kemudian ada angka 106.478. Nah, di sini angka ribuannya adalah 6, maka dibulatkan menjadi puluhan ribuan ditambah 1. Maka angka 106.478 adalah 200.000. Taksirlah penjumlahan berikut ke ratusan terdekat. Di sini terdapat 571 ditambah 236, sama dengan yang dilakukan pertama, lakukan pembulatan bilangan terlebih dahulu. 571 dibulatkan menjadi 600 karena puluhannya yaitu angka 7. Kemudian angka 236 dibulatkan menjadi 200 karena angka puluhannya yaitu angka 3. Hasil dari 600 ditambah 200 adalah 800. Jadi hasil penaksirannya adalah 800. Baik, setelah kita memahami materi, kita akan lanjut ke kuis. Untuk menuju kuis, kita klik pada tombol rumah.
Lalu kita klik pada bagian kuis. Pada soal pertama kuis ini, yaitu birama 4/4 dalam satu birama terdiri dari 1 ketukan, 1/4 ketukan, 4 ketukan, 1/8 ketukan. Maka jawabannya adalah, kita coba klik 4 ketukan. Ya, betul. Jawabannya adalah 4 ketukan. Kita lanjut ke soal kuis berikutnya. Nada tinggi memiliki ciri yaitu tanda titik di titik not angka. Atas, bawah, kanan, kiri. Maka jawabannya adalah, kita coba klik atas. Ya, betul. Jawabannya atas. Gambar yang menunjukkan bentuk dari kewajiban karena telah mendapatkan haknya terdapat pada gambar nomor 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan. Kemudian kita pilih jawabannya adalah, kita coba klik jawabannya nomor 2. Wah, ternyata belum tepat, jawabannya bukan nomor 2. Kita coba pilih nomor 3. Ya, betul, jawabannya adalah nomor 3. Sesuatu yang harus dilakukan setelah mendapatkan hak disebut usaha, kewajiban, tugas, bekerja. Jawabannya adalah, coba kita klik pada jawaban kewajiban. Ya, betul, jawabannya adalah kewajiban. Nah, di sini ada soal, taksirlah perkalian 265 dikali 34 ke puluhan terdekat. Berapa hasil taksiran perkalian dan hasil tanpa penaksiran? Ya, coba kita hitung. 265 dikali 34. Maka, jawabannya adalah, siapa yang mau menjawab? Kita coba klik. Wah, jawabannya belum tepat. Ayo, yang betul adalah jawabannya nomor pada. Ya, betul. Jawabannya adalah 9.000 dan 9.010. Pembulatan keratusan di bawah ini yang benar adalah 667 dibulatkan menjadi 650, 344 dibulatkan menjadi 400, 451 dibulatkan menjadi 400, 756 dibulatkan menjadi 800. Maka pembulatan keratusan di bawah ini yang benar adalah, yang ini, 756. Baik, setelah kita melakukan kuis, kita akan menuju ke rangkuman. Kita klik pada tombol rumah. Kita masuk ke bagian rangkuman. Rangkuman dari pembelajaran kita hari ini adalah urutan tinggi rendah nada, semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Birama 4/4 dalam satu birama terdiri dari 4 ketukan. Setiap ketukan bernilai 1/4. Tanda seperti ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan, masing-masing 1/8 ketukan. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan atau kita miliki. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan setiap manusia. Penaksiran dilakukan khusus untuk mencari nilai terdekat dari sebuah hasil operasi hitung. Sementara pembulatan adalah cara yang dilakukan untuk bisa memperoleh nilai hasil operasi hitung. Klik lagi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan penjelasan tadi kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar. Terima kasih anak-anak.